Kami mengucap syukur untuk malam ini, untuk sore hari ini. Kami punya Allah, Allah Immanuel yang menyertai kami dalam segala keadaan. Baik yang kami suka, baik yang kami tidak suka. Engkau Tuhan yang menyertai kami. Sore hari ini ajari kami Tuhan, supaya kami boleh menikmati setiap musim yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Dan kami boleh menikmati penyertaan-Mu nyata atas setiap kami. Urapi kami, tenggelamkan kami dalam iman, pengharapan, dan kasih-Mu. Kami punya Tuhan yang no limit, yang tidak terbatas. Dan biar roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Curahkan roh hikmat dan wahyu-Mu, supaya kami mengenal Engkau dan jalan-jalan-Mu dengan benar. Shalom Tuhan, kuasai pikiran dan perasaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sepakat katakan, amin. Shalom Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu timbul sesuatu yang kuat di hati saya untuk kita merenungkan kembali value-value atau nilai-nilai yang pernah Tuhan ajarkan kepada hambanya Pak Yusak Cipto. Dan pada waktu saya mencetuskan, belum saya mencetuskan, anak saya dia ngomong, "Pak, mau dipelajari lagi nilai-nilai yang Kong Yusak ngajarin, yang Tuhan ngajarin kepada engkong, dan kita renungkan." Saya kaget saudara. Saya mau ngucap, anak saya udah ngomong duluan. Dan dari situ saya mulai menyadari. Tapi saya lupa saudara, artinya sekian perkataan-perkataan atau mutiara-mutiara yang disampaikan. Jadi tadi malam saya tanya sama Lani di Windu, saya bilang, "Lan, kamu inget enggak apa saja nilai-nilai yang pernah Pak Yusak sampaikan?" Dan dia berikan ada 16 saudara. 16 nilai ya. Dan saya mulai berdoa. Tadi selama perjalanan di mobil saya berdoa. Dan ada sesuatu yang sangat kuat yang muncul di hati saya. Langsung tadi di hotel, saya minta orang saya segera buat, saya kasih ayat-ayat. Tidak lengkap, tapi inti-intinya saya bisa dapat. Nah, tema yang saya mau sampaikan sore hari ini, atau nilai yang salah satu Pak Yusak dapatkan dari Tuhan, bisa tolong ditampilkan? Nah, ini saudara. Ini tema yang menarik. Paksakan kehendakmu, munyanimu Tuhan. Ya, saudara, sebetulnya ini sebuah nilai yang sangat bagus. Tetapi kalau tanpa pengertian dan tanpa penjelasan, membuat orang jadi salah mengerti, saudara. Saya sempat pernah dengar, kok Tuhan suruh maksa? Tuhan kan bukan Tuhan yang memaksa. Ada yang sisi lain berkata, saya sudah minta, saya sudah ikuti, Tuhan paksakan kehendakmu, paksakan kehendakmu. Tapi toh yang terjadi kehendak saya, katanya. Nah, biar sore ini kita mau belajar saudara.
dasar apa, ya, basicnya, mengapa Tuhan sampai memberikan sebuah pengertian, sampai Pak Yusak tuh minta Tuhan, paksakan kehendakmu terjadi dalam hidupku, paksakan. Nah, kita mau lihat dasar-dasarnya terlebih dulu. Next. Saudara, ini ayat yang pertama yang sangat kita semua hafal. Mari kita baca bersama. 2, 3. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan apa Bapak Ibu? Damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, yang ada di benak Tuhan itu seperti ini. Kepada umat yang dicintai, kepada bangsa Israel, kepada saudara dan saya, yang ada di benak dan hati Tuhan seperti ini. Gak ada yang jahat, gak ada yang negatif, tapi sungguh-sungguh luar biasa. Ya, Alkitab berkata, sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku. Rancangan yang ada di benak Tuhan mengenai saudara dan saya, yaitu rancangan apa Bapak Ibu? Disebut nomor 1, damai sejahtera. Saudara, kebutuhan manusia yang paling mendalam dalam hidup sehari-hari, ya jelas nomor 1 keselamatan, yaitu kita bisa menikmati damai. Kenapa Bapak Ibu? Karena Alkitab berkata ada damai yang Tuhan punya, yang melampaui akal. Gak semua orang ngalami, saudara. Tapi saya pernah ngalami. Pada waktu saya di lantai 4, saya pernah cerita pada saudara, waktu sekolah kami dibakar, kira-kira 200 orang masuk ke gedung. Sebelum masuk mereka dari luar, saya kebetulan nengok, saya di lantai 4, ada teras, mereka tunjuk saya. Pendeta, aku bunuh kamu, aku bunuh kamu. Saudara, saya sampai bilang sama Ibu Linda, waktu itu kira-kira 12 orang, semuanya wanita, hanya saya sama Yohanes. Saya bilang, wah ini kayaknya hari ini hari terakhir umur saya. Kenapa? Karena nggak ada jalan, saudara, yang membuat saya bisa pergi. Tidak ada jalan tempat yang saya bisa lolos. Itu di lantai 4 tuh betul-betul tempat gedung tertinggi di gedung kami. Itu ruang doa. Saudara, saya awalnya sungguh takutnya luar biasa. Karena saya mendengar suara bom molotov, ya, diledakkan di lantai dasar. Saya dengar kaca-kaca dipecah. Saya dengar teriakan mereka dan terus mengatakan, bunuh pendeta, bunuh pendeta. Inceran mereka saya. Semua ibu-ibu perempuan juga pada ketakutan. Ya, saya dari awalnya sangat takut, saudara. Itu bisa berubah, saya putus asa. Saya sampai berpikir saya lupa siapa saya di hadapan Tuhan. Saya mau cari barang besi untuk menusuk. Jadi saya tahu ini nanti bakal bentar lagi dia naik. Karena lantai 1 pecah, lempar bom molotov. Lantai 2, lantai 3, saya sudah dengar sudah. Saya pikir nanti lantai 4 sebelum dia bunuh saya mau bunuh. Betul-betul saya lupa pendeta. Itu keputusasaan saya, saudara. Saya naik ke genteng, saya cari, karena waktu itu di ruang doa belum ada drum seperti sekarang, alat musik komplit. Saya cari ke atas-atas, barangkali ada besi. Gak ada, saudara. Waduh, semakin saya putus asa. Dalam kondisi seperti itu, tahu-tahu Tuhan bicara, tadi pagi kamu baca apa? Saya bilang, Tuhan, aku baca perilaku mereka seperti keledai liar. Dan Tuhan bilang, kalau kamu sudah tahu garam itu asin, jangan paksakan manis. Nikmati saja. Wah, saya langsung nangkap, saudara. Saya bilang, Tuhan, aku memilih mengampuni.
pada waktu saya berkata aku memilih mengampuni, saya menikmati yang dikatakan damai sejahtera. Itu luar biasa. Yang Alkitab berkata melampaui akal. Makanya saya selalu khotbah, Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak masuk akal, tapi melampaui akal. Saya mengalami damai yang luar biasa, sehingga pada waktu asap kegelapan sudah masuk di lantai 4, Yohanes bilang sama saya, "Pap, kita mesti turun. Sebab kalau tidak, di sini kita mati." Saya ngomong di sini mati, turun bisa mati, bisa enggak. Kalau di atas pasti mati. Itu persis seperti orang-orang yang waktu di Alkitab sudah baca itu, yang ada 3 atau 4 orang kusta. Di sini pasti mati karena asap asap bakaran itu sudah masuk. Turun belum tentu mati. Jadi kita pilih turun. Waduh saudara, itu betul-betul sesuatu yang mengerikan. Tetapi karena damai itu memenuhi, itu membuat tenang, saudara. Oh, itu betul-betul kayak bebek, saudara. Saya paling depan, ya turun karena nggak bisa pakai lift. Itu mereka ngikutin, saudara. Dan kalau mereka ketemu saya, sudah pasti dia tahu saya dibunuh. Tapi karena damai, saya nggak takut, saudara. Saya punya pikiran, pokoknya kalau belum waktunya mati, saya mati. Saya turun pelan-pelan. Persis saya pernah cerita saudara, mau menginjak lantai 3, karena itu gelap semua, karena asap kebakaran. Orangnya nggak lihat saya nggak lihat dia. Persis di orang Israel itu. Jadi tiang awan, tiang api. Ini tiang awan saudara, seperti tiang awan gelap. Dia nggak bisa lihat, tapi saya dengar suaranya. Ya, dia lari ke utara. Nah itu aneh saudara, sebetulnya yang dibakar yang utara. Di resepsionis sekolah. Tapi asapnya bisa semua ke selatan. Betul-betul Tuhan mengatur sedemikian rupa. Jadi karena dia lari, saya berhenti. Dia lari, saya diam, saya bilang, diam. Terus setelah suaranya nggak ada, saya turun. Coba kalau waktu itu saya buru-buru. Saudara pernah baca nggak Alkitab berkata, kuasai dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Itu luar biasa. Kalau saya buru-buru, wah takut dulu lari. Wah pasti ketemu, langsung saya dipenggal. Jadi saya bilang Tuhan luar biasa. Nah itulah saudara, rancangan Tuhan itu seperti itu. Artinya apa? Tuhan gak berkata bahwa langit itu selalu cerah. Tuhan gak berkata bahwa semua kita nikmati jalan tol. Sebetulnya ada 2 orang ini. Dari Sydney. Ini kesaksiannya bagus sudah, belum lama ini kena COVID. Tapi cuma 3-4 hari sembuh. Saya selalu bilang sama dia, cepat jangan terlambat. Ini ada obat yang murah nih, komplit gak sampai 100.000. Tuhan kasih. Karena Mazmur 91 bilang, ada orang yang kecewa, kenapa saya baca Mazmur 91 kok kena? Saudara perhatikan baik-baik, ada 2 cara. Yang pertama memang Tuhan berkata, tulah tidak mendekat. Jadi kita nggak kena sama sekali. Tapi cara yang kedua Tuhan bilang, engkau dilepaskan dari jerat penangkap burung. Jadi kena tapi dilepaskan. Kalau kita nggak terlambat, Tuhan pasti tolong kita. Saudara, ya sayang ya waktunya. Ini Jimmy ini kalau saudara sudah pernah ke Australia, ke Sydney, airport Sydney yang internasional, kalau mau pulang Indonesia ada Japanese restoran yang enak, ini chefnya saudara. Jadi waktu kemarin hamba Tuhan kumpul, saya suruh bikin sushi mentai, sushi budi, apa lagi ya, ini ada di sini saudara, kalau bisa ditunggu sebentar suruh bikin sushi. Ya saudara, itulah. Jadi kita jangan paksakan, Tuhan aku maunya gak kena. Aku maunya kena, kita biarin aja, Tuhan bekerja. Tapi yang ada di hati Tuhan adalah damai sejahtera. Ada yang Tuhan izinkan meninggal, ya biarin aja. Hari ini kita gak tahu, tapi nanti saudara akan tahu. Tuhan tidak pernah punya rencana jahat dalam hidup kita.
Nah, dan bukan rancangan kecelakaan, sudah sampai dikatakan, ditegaskan. Tetapi untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, coba kita renungin saudara, ini sesuatu yang luar biasa yang ada di pikiran. Sampai Tuhan berkata, bapakmu yang jahat, kamu minta roti gak mungkin aku kasih batu. Itu bapak di dunia yang jahat. Saudara dan saya yang digambarkan jahat seperti itu. Apalagi bapak di surga. Dia gak punya sedikit pun saudara rancangan yang jelek, yang tidak baik untuk saudara, gak ada. Sama sekali gak ada. Yang jadi masalah, ada banyak orang, kenapa aku tidak alami? Kenapa orang itu mengalami? Kenapa saya tidak? Kenapa orang itu diberkati? Kenapa saya tidak? Saudara, orang Kristen itu paling suka kalau sudah tidak menemukan Tuhan tuh kayak gitu. Kenapa saya kok begini? Kenapa yang ditolong orang itu? Kenapa saya tidak? Saudara, saya mau beritahu, rancangan itu untuk semua kita. Yang percaya katakan. Nah, memang saudara, kalau kita lihat fakta, tidak semua orang maksimal menikmati rancangan Tuhan yang begitu ajaib. Tidak semua orang mencapai puncak destiny. Saya kemarin dengerin, saya minggu khotbah di Jakarta, pagi saya dengerin khotbah anak saya bilang, Tuhan, saya kagum. Anak saya Vincent, dia bilang sebetulnya waktu di Jakarta dia sudah memilih dunia, dia sudah menjauh dari Tuhan. Tahu-tahu saya bilang, Vin, kamu ke Afrika. Dia ke beberapa negara Afrika. Dan disitulah dia ngomong, ada magnet destiny. Ada kuasa kasih Tuhan yang terus mengejar. Tuhan tidak mungkin gagal untuk saudara. Halo? Yang membuat gagal itu kita, saudara. Ini yang saya mau jelaskan. Mengapa Pak Yusak diajar Tuhan? Minta Tuhan, paksakan kehendakmu. Kenapa? Karena yang ada di pikiran Tuhan tuh kayak gitu hebatnya. Kayak gitu baiknya. Nah, seringkali kita tuh miss dengan Tuhan. Membuat kita putus asa, membuat kita salah mengerti, membuat kita kecewa, membuat kita berkata, percuma ikut Tuhan. Buktinya. Saudara, sesuatu yang sedang berjalan, kita belum lihat endingnya, tapi kita sudah marah. Kita sudah kecewa, kita putus asa dan lain sebagainya. Next. Nah, pelan-pelan ya saudara. Miss-nya di mana, tidak ketemunya di mana, disinilah ayatnya. Baca bersama saya 2-3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, Tuhan tahu. Manusia yang daging seringkali tidak menangkap apa yang Tuhan kehendaki. Contoh saja saudara yang kita semua hafal. Itu orang Israel di Mesir. Kita berkata Tuhan tuh mempermainkan Firaun. Tapi bangsa Israel gak bisa ngerti. Sampai di akhir mau Tuhan buat mujizat saja, mereka berkata, lebih baik dulu di Mesir. Saudara, itu yang menjadi masalah yang sering terjadi dalam hidup kita. Ada banyak orang tidak bisa mengikuti jalan-jalan Tuhan. Sehingga kita pengennya stop Tuhan, stop. Sudahlah, stop. Jangan mengintervensi lagi. Ya, saya pernah khotbah di tempat ini tentang orang Gadara, saudara. Saudara masih ingat? Mereka tahu problem utama adalah 2 orang yang kesurupan. Dan mereka tidak bisa bisnis karena zaman itu bisnis barter. Jalan yang paling dekat adalah jalan pekuburan.
Dengan adanya dua orang ini, bisnis mereka macet. Begitu dua orang ini sembuh, harusnya mereka mengucap syukur. Tapi mereka, hatinya bukan kepada hati Tuhan. Tidak menangkap rancangan Tuhan. Mereka cuma berpikir, kenapa 2000 babiku mati? Kenapa? Ini rugi, ini rugi. Ikut Tuhan, ada Tuhan, kok begini, kok rugi? Padahal saudara, kalau tuh, sampai mereka ngomong apa? Mujizatnya diterima, tapi Yesusnya mereka tidak terima. Silahkan kau tinggalkan daerah ini. Kalau seandainya Tuhan di tempat itu, saudara lihat anak kecil yang meminjamkan 5 roti 2 ikan saja, di sisanya berapa Bapak Ibu? 12 bakul. Tuhan gak pernah merugikan Bapak Ibu. Tapi karena salah nangkep, tidak mengerti maksud Tuhan, tidak tahu rancangan Tuhan, pikiran Tuhan itu kemana? Pikiran kita kemana? Berapa banyak orang sudah kalau sudah mengalami rugi situ, mana Tuhan? Mana katanya doa, mana katanya puasa, mana katanya deklarasi. Kita nggak bisa nangkep. Sehingga seringkali kita stop di tengah jalan. Tuhan stop ya, engkau jangan intervensi. Orang Gadara tuh memaksa loh, jangan tinggal di sini. Coba kalau Tuhan di situ sudah. Sebulan saja, nggak usah sebulan, 3 hari saja Tuhan bisa buat mujizat banyak di Gadara. Halo, amin Bapak Ibu. Gak mungkin loh, ini dengan 2 orang ini sembuh, mereka bisnisnya jalan lagi. Itu secara logika saja duit akan balik, saudara. Buat Tuhan gak jadi masalah 2000 babi, gak sulit untuk mengembalikan. Nah, persoalannya di mana? Ya di sini. Rancangan kita nggak bisa nangkep rancangan Tuhan. Jalan pikiran saudara nggak bisa ngerti jalan pikiran Tuhan. Kok begini? Kenapa? Kenapa harus terjadi seperti ini? Kenapa harus rugi? Sampai Alkitab seperti tingginya langit dari bumi. Bayangin Bapak Ibu. Langit dan bumi begitu jauh. Nah ini yang mendasar ini saudara harus nangkep ya. Mengapa Tuhan sampai bilang sama Yusak, kamu doa, paksakan kehendakmu Tuhan terjadi. Ya, saya mau kasih dasar-dasarnya dulu supaya Bapak Ibu bisa menangkap dan melakukan dengan pengertian. Ya, contoh Mazmur 91, Yesaya 60 itu sebelum Ibu Nani dapat saya sudah dapat. Ada satu hamba Tuhan dari Australia atau dari Afrika ngomong sama loh. Aku memberikan di tangan kirimu Mazmur 91 itu bulan Oktoberan kalau nggak salah. Dan Yesaya 60 senjata di tangan kananmu. Tapi pesannya pelajari sampai merema kata Tuhan. Begitu merema engkau perkatakan. Jadi yang kita perkatakan sebuah pengertian. Nanti Bapak Ibu, sehingga pada waktu kita memperkatakan, loh saya sampai sekarang. Bangun pagi, baca Alkitab doa, saya mesti deklarasi. Malam mau tidur, saya mesti deklarasi. Itu saya lakukan. Saya melakukannya itu dengan sukacita. Saya nggak merasa terpaksa. Itu saya tahu sesuatu yang membukakan. Yang kadang-kadang bisa menutup, itu membukakan. Oh Tuhan, aku percaya. Rencanamu ajaib. Rancangan Tuhan. Rancangan masa depan yang penuh harapan. Halo, halo. Amin Bapak Ibu. Ini. Next. Nah. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Terus, ya ini dulu, sorry, ini dulu. Saudara, pada waktu Tuhan menciptakan manusia dan memberikan kuasa, di dalamnya ada kuasa pilihan. Di dalamnya ada free will. Di dalam kuasa itu ada kebebasan
untuk manusia memilih kehendaknya. Ngerti Bapak Ibu? Nah, next. Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkannya dalam Taman Eden. Ya, Tuhan itu baik banget. Taman Eden dikasih untuk mengusahakan memelihara taman itu. Nah, lalu Tuhan memberi perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Dengan bebas, kata Tuhan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan sudah bilang, Bapak Ibu, sudah memberi peringatan, sudah mengingatkan, dan sudah memberi batas. Tetapi manusia karena dia merasa berkuasa, dia memilih kehendaknya. Nanti Bapak Ibu, manusia Adam bisa memilih untuk menurut apa yang Tuhan mau. Manusia Adam bisa memilih apa yang dia pilih yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini problem mendasar, saudara. Daging manusia itu seperti itu. Ini belum jatuh dalam dosa loh Bapak Ibu. Di dalam kuasa Tuhan berikan kepada manusia, di dalamnya ada seperti ini. Ini loh yang Pak Yusak dia menyadari. Yang Paulus juga pernah ngomong, di dalam diriku ada punya kemauan yang baik. Tapi kenyataannya yang dikerjakan adalah yang tidak baik. Kenapa? Daging. Jadi memang saudara, tidak semua setan loh ya. Setan bisa menipu saudara untuk kita memilih pilihan yang salah. Seperti ayat selanjutnya sudah tahu. Tentang tawaran dari ular. Tapi tetap keputusan itu manusia. Nah, saya mau beritahu saudara. Di dalam kekuatan kekuasaan manusia yang luar biasa itu. Sebetulnya ada kelemahan. Sebetulnya ada sesuatu yang riskan kalau kita memilih yang salah. Begitu saudara memilih yang salah, kita menjauh dari rencana Tuhan. Saudara baca ya, bangsa Israel, saya pernah khotbah di sini. Harusnya orang Israel itu keliling cuma berapa lama? Sebentar. Kenapa 40 tahun? Karena manusia terjerat di dalam kelemahan dirinya. Orang Israel itu pada waktu di Mesir, keluar dari Mesir sampai Kanaan, itu perangnya sama diri sendiri. Perang yang sesungguhnya setelah masuk Kanaan. Masuk Kanaan, dia perangi satu persatu duduki. Itu pun banyak mereka gak mau. Tapi perjalanannya melawan diri sendiri. Kelemahan diri sendiri. Marah, jadi energinya dipakai untuk marah kepada Musa, marah kepada pemimpin. Energinya dipakai untuk itu. Padahal Tuhan bilang, kamu lewat ini, daerah Filistin. Tapi orang Israel gak mau. Lebih memilih energinya dipakai untuk melawan diri sendiri. Berperang kepada kedagingannya. Jadi problem manusia itu gak sederhana, saudara. Nah, next. Saya beri contoh. Pada waktu Tuhan Yesus memberikan tawaran. Yohanes 3:18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam anak tunggal Allah. Ini sebuah pilihan. Coba bilang, pilihan. Betul gak Bapak Ibu? Orang yang mau percaya Tuhan Yesus tidak dihukum. Tapi kalau saudara tidak mau percaya, hidup tetap dalam hukuman. Keselamatan saja Bapak Ibu, pilihan. Makanya sudah lihat, orang kalau lagi gak ada masalah, sulit sekali untuk percaya Tuhan.
Kenapa kami bagi sembako gila-gilaan, saudara? Dari awal Maret loh sampai sekarang. Saya belum pernah kita disuruh Tuhan membagi sembako seperti ini. Gelombang pertama sekian ratus ribu orang. Dan dari sekian ratus ribu orang, saudara, kita lihat mana yang respon. Yang kira-kira mau percaya Tuhan. Saudara, kalau gempa bumi, semua orang berani datang. Tapi COVID, orang gak berani datang, saudara. Sampai kita bisa datang ke daerah-daerah yang tidak mungkin kita datang. Kita berkali-kali pasar murah ditolak. Tapi kali ini kita bisa datang. Begitu mereka datang, mereka nangis. Kok mau sih kamu berani? Kita pakai prokes yang lengkap, saudara. Ini sekarang gelombang kedua sudah mulai jalan. Nah, gelombang kedua dari sekian ratus ribu, enggak sebanyak itu gelombang kedua. Gelombang ketiga itu follow up. Penuh Roh Kudus, pelepasan, inner healing, dan lain sebagainya. Saya percaya Yesaya 60 ayat 7 itu bukan sekedar tulisan. Firman Tuhan pasti terjadi. Anak bungsu pasti balik. Saya sampai waktu itu, saudara, sekian miliar tuh untuk sembako tok. Saya nggak mau mereka cuma datang mendoakan tok. Tapi saya nggak mau hit and run juga. Saya mau sampai mereka percaya Tuhan, sampai penuh Roh Kudus, sampai kelepasan, sampai inner healing, dan macam-macam kita bisa doakan. Belum pernah kami ngalami seperti ini, saudara. Jadi, saudara, COVID ini buat saudara kalau lihatnya dari kacamata manusia, wah kok begini. Oh, kalau sudah ngerti rencana Tuhan luar biasa. Dia pengen selamatkan orang. Makanya sekarang kejar-kejaran. Kalau gereja diem, orang Kristen cuman stay at home, nothing to do, nggak ngapa-ngapain. Ya saudara, kita nggak bisa dapat apa-apa. Jangan bersyukur, Tuhan terima kasih, aku sehat, aku nggak kena COVID, atau aku kena tapi aku sembuh. Saudara, jangan mengucap syukur begitu. Mengucap syukur dalam situasi seperti ini, kita bisa mengerjakan banyak hal untuk keuntungan kerajaan Tuhan. Itu saudara. Karena saudara nggak ngapa-ngapain. Waduh saudara, hidup kita, setan itu gerak terus loh. Pencuri, pembunuh, pembinasa. Itu aktif. Kalau orang Kristen diem, kita akan dipukul. Kalau kita pukul duluan, dia pasti kalah karena roh Allah dalam hidup saudara jauh lebih besar. Halo? Yohanes 1:12. Tetapi semua orang yang apa Bapak Ibu? Menerimanya, pilihan. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Supaya mereka yang percaya dalam ini paling mendasar. Perjumpaan saudara dengan Tuhan yang paling kuat adalah ini. Ya, itu ada tema lagi, saudara, tema Pak Yusak. Dia ngomong apa? Saudara punya sikap hati seorang hamba. Sikap hati bahkan seorang budak. Betul? Pernah baca? Pernah dengar? Jangan kebalik. Kalau kita menempatkan diri jadi hamba dan Tuhan Tuan, sikap hatinya sikap hati anak, kita kebalik saudara. Kita akan kejar setoran, mengerjakannya tuh kejar setoran. Tidak mengerjakan karena cinta. Tapi kalau anak mengerjakan bagian bapaknya, dia tahu dia sayang bapaknya, dia tahu bapaknya sayang, dia mengerjakan gak hitung-hitungan. Tapi saudara coba kalau pegawai, saudara punya pegawai, bantuin saya ya, dia hitung, oh lewat jamnya, minta dong uang lembur. Anak enggak. Halo? Saudara tuh anak, Tuhan tuh Bapak, amin. Itu yang paling kuat. Ini Pak Yusak pernah ngajar. Nah, saya bilang makanya Batra hati-hati. Jangan wah kalau Tuhan begini, kalau kita berbegini Tuhan baru sayang. Tidak. Tuhan sudah sayang sama saudara. Kalau kita mengerjakan apa yang Tuhan suruh, Tuhan makin sayang. Saudara, Pak Agung pernah khotbah bagus. Kita doa perang itu bukan kalah kepada kemenang, bukan. Kita dikatakan Tuhan itu sudah menang, saudara, more than conqueror. Kita lebih dari pemenang. Halo? Kita tuh memperluas kemenangan.
Yang saya katakan tadi. Masuk kanan, duduki, duduki, duduki. Jadi pengertian-pengertian ini saya lihat banyak miss, sudah. Kalau kita mengerjakan sesuatu, wah, kalau saya mengerjakan ini Tuhannya senang, Tuhan sayang. Aku tidak mengerjakan Tuhannya marah. Waduh, saudara, kita bisa stres. Tuhan sudah kadung sayang sama saudara. Amin. Dengan kita mengerjakan bagian kita, Tuhan makin sayang. Coba bilang kanan kirimu, Tuhan makin sayang. Amin. Jangan stres. Oh, saudara, saya nonton di CNN tuh bagus banget tuh di Kanada. Saya lupa Vancouver atau Toronto tuh ada seorang dokter anak Tuhan yang ada bangsal orang sakit COVID yang berat-berat. Dia visit sehari 2 kali. Dia nggak ngapa-ngapain, ayo nyanyi. Ngomongnya nyanyi, tapi saya lihat di TV, haleluya, oh itu pujian. Dokter Kristen. Ada yang mau, ada yang nggak mau, itu pilihan. Ada yang mau, ada yang nggak mau, pilihan. Besoknya lusa, dari yang tidur semua ada yang duduk kuat. Besoknya duduk ada yang bisa berdiri, tapi nyender di ranjangnya. Tapi cuma ayo memuji Tuhan, nyanyi nyembah Tuhan. Saudara, dijelasin, semua yang mau memuji Tuhan, tidak ada satupun yang mati. Semua hidup karena anugerah Tuhan. Amin. Loh, Alkitab berkata apa? Coba hubungannya nyanyi dengan virus. Oh, ada. Hati yang gembira adalah, saudara, begitu takut, imun saudara turun. Saya tidak mau takut, tapi saya tidak mau ngawur. Ngerti Bapak Ibu? Saya makanya terus pakai. Kenapa saya pakai ini kayak anak kecil nih? Karena saya hilang terus, saudara. Makan pagi hilang, makan siang hilang, makan malam hilang. Jadi sehari bisa 3. Ya udah, sekarang dicantolin pakai inilah. Saya nggak mau ngawur, tapi saya tahu saya tidak mau takut. Saya pergi terus, saya pelayanan ke desa-desa. Saya pelayanan ke pendeta-pendeta desa, tidak berhenti, saudara. Saya kuatkan mereka, saya bilang, ini kesempatan. Dalam situasi semua orang takut, kita tidak boleh takut seperti dunia takut. Amin. Tapi kita prokes yang sungguh-sungguh baik. Halo. Semua yang menerimanya tetap pilihan, saudara. Jadi nggak bisa keterbatasan manusia di situ. Padahal seringkali jalan-jalan Tuhan tadi saya bilang tadi tidak cocok dengan jalan kita. Oh, saudara, ada pengajaran lagi Pak Yusak. Kamu suka, Tuhan nggak suka. Pernah dengar nggak? Kamu nggak suka, Tuhan suka. Ini pernah loh dulu khotbah di Tegal ya, tahun 82 di persekutuan doa. Saya dulu sering ngantar Pak Yusak ke sini. Atau saya jemput ke Tegal, saya sering sudah tahun 82-83. Dia khotbah itu, ada satu jemaat, saudara, dia pengen banget punya mobil Mercy tipe tertentu. Begitu dia dengar khotbah Pak Yusak, dia kalau kita kalau ngobrol saudara sama-sama, aku mulai hari ini nggak suka Mercy ini. Kaget kita semua. Loh, kok hebat ya? Kemarin kepingin, sekarang kok nggak pengen. Saya curiga, saudara. Sampai ketemu, aku paling gak suka punya Mercy ini. Dia pengusaha. Aku paling gak suka. Saya curiga nih kok ngototnya rada dibuat-buat. Saya bilang, kenapa? Kan kemarin Pak Yusak ngomong, kalau aku suka Tuhan gak suka. Jadi aku ngomong aku gak suka biar Tuhan suka. Oh gak bisa gitu. Itu ngakali Tuhan gak bisa Bapak Ibu. Halo? Makanya saya bilang semua harus dengan with understanding. Halo, terusin nggak? Ya saudara duduk loh, saya berdiri terus loh. Ya, saya tanya sama Lani, Lan, ayat emasnya engkong di pengajaran ini apa? Ini, next. Dia kasih ayat ini ditulisnya ini. Katanya, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku,
Ayo baca sama-sama, 2, 3. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Saudara, pada waktu Tuhan ngomong ini tuh, Tuhan itu 100% Allah, 100% manusia. Kemanusiaannya sulit menerima. Dia sudah jadi manusia, sudah menderita. Sudah jadi manusia, menderita, lebih menderita. Dan ini disalib, itu dianggap kutuk. Dan salib itu tingkatnya macam-macam. Salib yang dibuat, untuk Tuhan Yesus, salib yang paling dianggap kutuk yang paling berat. Itu buat Tuhan gak gampang, saudara. Karena waktu itu 100% juga manusia. Ya, saya kemarin cerita, pada waktu kita bangun gereja, Tuhan bilang sama istri saya, yang Tuhan bilang suruh kasih cincin kawin. Saya ngomong, Tuhan ngamana, Tuhan sesat itu, kamu jangan-jangan bukan Tuhan. Saya ngomong gitu. Karena saya gak bisa terima jalan Tuhan seperti itu. Malamnya saya langsung dikasih mimpi. Tuhan berkata, itu aku kehendaki. Saya kasih saudara cincin nikah. Itu uang terakhirnya kami. Begitu cincin dilihat oleh bendahara, kan cincin nikah ada namanya. Dia, ini punya Pak Petrus nih, ditebus, kembaliin. Saya bilang, nah berarti Tuhanmu salah. Saya bilang itu bukan Tuhan yang salah, kamu yang salah. Saya bilang gitu. Gak lama ada hamba Tuhan, saudara tahu ya, Ibu Indri, khotbah di tempat saya, atau dia ngomong, di sini ada orang penting. Tuhan suruh kasih cincin kawin, tapi nggak rela, makanya Tuhan kembaliin. Sopo iki? Sopo sih ngomong iki? Aku sampai, wah ini aneh banget, tapi itu betul-betul. Karena waktu saya belum kenal, saudara. Saya bilang, wah Tuhan luar biasa. Makanya jalan Tuhan tidak sama, kita nggak bisa terima. Makanya orang lihat saya sekarang, saudara, waduh saya ngalami prosesnya sangat berat. Betul-betul berat. Anak saya Victor, saya sampai gak bisa beli susu, saudara. Saya pernah. Saya pakai gula, saya aduk-aduk di air hangat, saya sampai kasih Vic, papa gak kasih. Dia masih kecil, papa gak bisa beli susu. Saya ngalami seperti itu. Gak mudah. Maka dari itu Pak Ishak bilang, Tuhan paksakan kehendak-Mu. Nah pertanyaannya saudara, mengapa ada orang bilang, aku sudah doa, kenapa yang terjadi kehendak-Ku? Nah kita akan belajar terus. Next. Dalam Roma 2:45, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Nah perhatikan saudara, tetapi oleh apa Bapak Ibu? Kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Saudara, ini hati-hati loh. Kekerasan hati itu apa? Saudara, keputusan pribadi. Ya, kemarin saya 28 saya khotbah. Sulit sekali orang datang kepada Tuhan memberi kertas putih. Biasanya kita sudah mau, aku pengennya begini. Dulu saya di Cirebon pernah saudara, tahun 83. Saya nggak sebutin namanya ya. Ada suami istri buka pekerjaan tertentu, terus ketemu saya 83, saya khotbah di tempat Ibu Nani di jalan Pesengkongan, Kosambi, Pesengkongan. Itu ada suami istri saudara. Dia nggak jelekin perusahaan, dia ngomong, Pak, saya sudah doa, saya sudah bidstone, pendeta saya sudah datang, saya keluar banyak, kenapa usaha saya begini? Saya tanya, Pak, Bapak usaha itu sudah tanya Tuhan belum? Oh ya enggak lah, saya punya minta diberkati pendeta gini, itu pendetanya doanya orang mandi, orang hadus barang saudara. Saya sampai kaget. Jadi dia memaksakan kehendak. Aku pengennya usaha ini. Padahal belum tentu Tuhan setuju dengan usaha itu. Ngerti Bapak Ibu? Tuhan dipaksa untuk nikah. Untuk orang suami istri sama gitu.
nggak jodoh dipaksa untuk memberkati. Jadi hati-hati dalam pilihan. Ini yang nggak mudah, saudara. Nah, kehendak bebas yang dibiarkan itulah menimbulkan kekerasan hati. Aku maunya begini. Nah itu saudara, ciri-cirinya kalau aku maunya begini. Seringkali Tuhan berkata, aku tidak suka. Saudara, aku tidak suka begini, pokoknya. Tuhan berkata, aku suka. Repot kan saudara? Saya sudah cerita, kemarin saya cerita itu karena khotbah saya kan 30 menit waktu di Temanggung. Saya sudah tak singkat. Masih ada yang protes, Pak, Bapak kesaksian naik mobil sama Pak Yusak kok nggak lengkap. Wis cerita piro, saya bilang gitu. Aku nggak pernah bosen kok. Aneh saudara. Ya, itu pengalaman yang buat saya menolak. Jam 11 malam pelayanan dari Tegal, jam 8 naik mobil sampai Weleri jam 11 malam loh. Tahun 92 atau 93 itu dari Weleri ke Temanggung itu gelap gulita. Waktu Pak Yusak bilang, Tuhan bilang terus ke Weleri. Saya bilang, silakan Om yang nyetir. Dia ngomong, ya aku moto tua, moto nempo duai peteng. Aku ngomong gitu saudara. Saya sama Pak Yusak tuh berani, tapi saya belajar. Dia hamba Tuhan yang gak marah terus, tapi apa ya, mau di debat. Saya bilang, oh ini orang bener lah, masuk Tuhan kongkon peteng-peteng gini. Tuhan kan suka terang. Di Weleri kita nginep di hotel, besok kita bisa terusin. Mosok suruh terus, saya nggak bisa terima saudara. Sampai akhirnya dia pakai senter saya yang panjang tuh yang pakai besi zaman dulu. Dia keluarin tangannya, wis lah kamu sih nyetir, aku yang gini, dia tangannya keluar saudara. Kasihan lu pegel-pegel. Tapi kan kacanya zaman dulu kan gitu, blek tuh. Nggak berapa menit jebret mati saudara. Waduh itu menegangkan sekali. Saya nggak bisa senyum saudara, sampai Temanggung baru saya bisa senyum. Jadi banyak hal yang kita bisa, makanya kalau tidak Tuhan paksa nggak bisa. Nah, di sini pengertiannya apa saudara? Pengertiannya adalah kehendak bebas saudara dan saya harus dikembalikan ke Tuhan. Manusia diberi kebebasan, manusia diberi free will, tapi free will itu dikembalikan. Bisa ngerti Bapak Ibu? Saya beri contoh. Waktu saya kelas 3 atau kelas 4, papi saya bilang, kalau kamu bisa ranking sekian, papi kasih arloji. Wah, waktu kecil itu arloji begitu luar biasa. Zaman dulu apa Seiko, apa saya lupa lah, Citizen apa. Pokoknya buat saya tuh wah senengnya bukan main. Belajar sungguh-sungguh saudara sampai betul-betul mencapai target. Setelah ngomong, saya nggak nanya, papi gitu, dia langsung ajak saya. Nah, kamu pilih arloji yang mana? Saudara saya pertama, saya masih kecil, saya nggak banyak ngerti, lihat toko arloji temannya papi saya banyak, mumet saya saudara. Waduh bingung. Sampai papi saya, mana ada yang pilih? Belum papi, saya muter-muter lagi, muter mana? Bingung, belum. Sampai sekian lama. Hanya saya sulit saudara, karena saya nggak ngerti. Yang ini kelebihannya apa, yang ini kekurangannya apa, cocok nggak dengan tangan saya masih baru pertama kali. Hanya saya bilang, tolong papi yang pilihin aja deh. Bisa ngerti nggak maksud saya nih? Bisa ngerti Bapak Ibu? Papi saya itu senang arloji. Dia tahu arloji yang cocok buat tangan saya. Nanggep Bapak Ibu? Saya tahu dia lebih ngerti. Begitu papi saya pilih, ini cocok buat kamu. Wah, besok di sekolah saudara, teman-teman pada pengen beli, semua mereknya, modelnya sama. Karena memang papi saya passion banget di arloji. Dia tahu yang cocok buat anaknya begini. Wah, besok teman-teman semua pada dia pengen berjuang, dia minta sama papa mamanya arloji persis saya. Saya bisa pilih, tapi saya bisa kembalikan pilihan saya kepada bapak saya. Bisa nangkep? Bisa nangkap Bapak Ibu? Itulah paksakan kehendak. Tanpa saudara punya sikap hati seperti itu, saudara ngomong, jadilah.
jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu, pasang kehendakmu. Tapi di sini ngotot, sulit. Saudara. Harus punya kerelaan. Tuhan, kau tahu yang terbaik. Saya dulu, saudara, pernah naik mobil, naik bus. Zaman saya penginjil masih susah. Naik bis dari Tegal ke Jakarta. Tidur, saya diberi mimpi. Tuhan berkata, jodohmu di kota ini. Saya melek, saudara. Kan waktu itu belum dapat toh. Seneng, di mana ini kota ini? Itu ternyata di Cirebon, di jalan itu loh. Apa namanya, tol apa zaman dulu, tol apa ya? Bukan tol, namanya apa tuh? Bypass. Tak lihat, Cirebon. Wah, jodohku Cirebon. Langsung tak golek sing ayu sing di. Itu, saudara. Ojo guyu toh. Kita perbaikan ya. Kerjasama loh. Aku sudah ikut ambil bagian loh. Saudara, saya pikirnya seperti itu. Makanya gak gampang, saudara. Sampai ada yang nyindir saya tuh, saya waktu itu sampai lupa. Wah, Petrus jadi Pekalu. Kotanya bener, jalannya bener, nomornya keliru kata. Saya ngerti dong guyu kabeh. Jangan ngomong sama istri saya lo ya. Fred, kowe guyumu ora enak, Fred. Saudara, manusia tuh bisa keliru. Makanya kita nggak ada kemampuan sama sekali. Maka Pak Yusak bilang, paksakan kehendak, itu artinya sikap hatinya. Menyerahkan pilihan itu kepada Tuhan. Itu nggak gampang. Makanya saudara bilang, Tuhan, aku tahu ini nggak mudah. Silakan Tuhan, ini hak pilih. Free will ini aku berikan kepadamu. Maka Tuhan bisa merubah kutuk jadi berkat. Halo? Tuhan bisa menggagalkan, merekayasa. Next. Ini saya belajar, saudara, cara menghadap Tuhan dari Pak Yusak. Baca bersama saya 2-3. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Saudara, pada waktu beberapa kali saya dengan Pak Yusak, dan salah satunya waktu di mana, di Weleri itu, dia bilang, Pet, ojo batasi Tuhan, jangan batasi Tuhan. Kita hadapkan ke Tuhan. Aku ndak nolak nginep di Weleri, aku ndak nolak. Tapi siapa tahu, dia ngomong itu, Tuhan itu yang lebih tahu keadaan kita. Siapa tahu Tuhan bilang, lurus ke ke Semarang. Pasti Tuhan lindungi, dia ngomong sama saya. Nek Tuhan yang ngomong terus ke Temanggung, ya mbupie carane, pasti Tuhan jamin, dia ngomong gitu, sudah. Aku juga membaca kalau Tuhan ngomong, nak istirahat saja, nginep hotel, Weleri. Aku juga mau nikmati, itu luar biasa, sudah. Sikap hati yang tulus kepada Tuhan. Jadi betul-betul memberi kertasnya putih. Silakan Tuhan, Engkau yang mewarnai, Engkau yang menulis angkanya. Seringkali kita enggak. Kita datang kepada Tuhan sudah dengan keputusan. Nah, bagaimana caranya kalau ternyata keputusan sudah salah? Ya itu tadi. Lebih baik saudara bilang, Tuhan, aku punya keinginan. Pak Yusak ngajar saya gitu, aku punya keinginan. Menurutmu bagaimana? Nanti Bapak Ibu, kalau ini menurutmu baik, tolong Tuhan, buat gimana caranya aku bisa mengerti dan melakukan. Tapi kalau menurutmu gak baik, mampukan aku Tuhan supaya aku ngikutin. Itu yang diartikan paksakan kehendakmu. Contoh, kita lihat. Next.
2, 3, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya diam-diam. Saudara, dari sekian banyak orang di Israel, Tuhan lihat ada 2 orang manusia biasa, Yusuf dan Maria. Bukan manusia super. Tuhan berkata Elia pun manusia biasa seperti kita. Ini gak mudah saudara. Kalau saudara melihat dari ayat ini, hampir saja Yusuf menolak rencana Tuhan. Rancangan Tuhan yang berbeda jauh dengan rancangannya. Saudara, saya kalau baca Alkitab tuh, saya menempatkan diri. Saya bayangin kalau saya jadi Yusuf. Lagi tunangan, ketemu istrinya hamil. Saya nggak bisa terima. Karena saya tahu saya nggak berbuat. Bisa nangkap Bapak Ibu? Itu nggak mudah. Tetapi modal ketulusan hati ini, saudara. Saya belajar Pak Yusuf kayak gitu. Kenapa dia berkata paksakan kehendakmu itu betul-betul rela. Dia yakin kehendak Tuhan itu yang terbaik. Walaupun yang dia lihat itu tidak cocok dengan yang dia mau. Saudara baca di bukunya tuh kesaksiannya. Waktu dia disuruh milih. Milih jadi dokter di Singapura, milih jadi dokter di Jakarta atau di Bandung. Itu pilihan. Sebetulnya di Bandung paling tidak enak buat daging. Tapi dia tahu itu yang Tuhan mau. Ini loh saudara. Tiap-tiap hari kita punya pilihan. Ini terakhir ya kalau nggak salah ya. Saya barusan buatnya tadi saudara. Ya. Sekian jam yang lalu. Nggak mudah. Saudara pernah baca? Ini kalau saudara baca selanjutnya ya. Yusuf akhirnya mengambil Maria. Padahal dia sudah menimbang maksudnya. Terus malaikat memberi mimpi. Dan akhirnya Yusuf melakukan. Itulah pada saat kita rela kehendak Tuhan jadi. Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Yang penting kerelaan dan pengertian. Dan yang luar biasa saudara. Yusuf itu setelah mengambil Maria. Dia tidak bersetubuh Alkitab berkata. Sampai Maria melahirkan. Itu penderitaan yang luar biasa. Saya tahu karena saya seorang pria. Itu luar biasa. Maka dari itu saudara. Kalau kita tahu kehendak Tuhan dan kita merelakan kehendak Tuhan. Itu pasti yang terbaik buat saudara saya. Tuhan pasti beri kemampuan. Halo? Pada waktu saya bilang Tuhan aku tidak bisa ngampuni papi saya. Saya bilang gak mungkin. Aku sampai ngomong loh. Lebih baik saya mundur gak jadi Kristen kalau saya disuruh ngampuni papi. Itu Tuhan diem saudara. Itu luar biasa. Sampai saya cooling down. Baru Tuhan kasih pengertian. Aku tahu kamu gak mampu. Tapi kalau kamu mau, aku memberikan kemampuan. Nah, ini bedanya. Semua agama mengajarkan yang baik. Tetapi Yesus bukan cuma mengajarkan. Dia memberikan kemampuan. Pada Tuhan kehendakmu yang jadi. Paksakan Tuhan. Aku berikan free willku kepadamu. Tuhan yang akan memberi kemampuan. Saya beri contoh saudara. Saya 82 mulai jadi penginjil, ya. Saya sudah khotbah di tempat Ibu Nani di Kesambi dan banyak saya keliling kemana-mana. Buat saya menikmati, saudara. Tahun 85 saya sudah keliling dunia. Saya sudah khotbah di Eropa, saya khotbah di Toronto, di kakaknya, kakak apa adik ya? Pak Sudirgo, John Sudirgo, adik ya? Adik, saya khotbah di sana. 6 bulan, 3 bulan saya di sana. Wah saya nikmati banget saudara. Waktu itu saya bisa ke Uni Soviet, belum pecah saudara, saya bisa masuk. Wah saya punya pengalaman yang buat saya, wah jadi penginjil itu enak banget. Saya menikmati. Ya waktu itu di Toronto saya bersama Yusuf Roni. Yusuf Roni dia lihat anak muda. Aku nggak mau khotbah anak muda belum nikah. Mau ngomong apa ini? Saya, waduh rasanya gak enak. Ya udah Pak Yusuf aja bilang, panitia biar Pak Yusuf aja yang khotbah. Saya gak khotbah gak apa-apa. Terus Toto bilang, coba kasih hari pertama, saya mau dengerin. Dia duduk paling belakang.
Selesai khotbah dia ketok kamar saya. Dia bilang, saya minta maaf. Saya malam ini baru dengar khotbah keluarga dari sudut seorang anak. Seringkali orang suami istri ngomong cerai. Karena dia tidak memikirkan anak, egois sudah. Saya cerita dari pengalaman saya, papa mama saya cerai. Dan justru dia ketok kamar saya, dia bilang, saya minta maaf. Saya awalnya gak suka dan hari ini saya baru pertama kali dengar khotbah keluarga dari sudut seorang anak. Saya menikmati, traveling saya menikmati. Sejak 85 sudah saya setengah tahun bisa di luar negeri, setengah tahun di Indonesia. Zaman dulu enak banget. Dan akhirnya saya memutuskan, karena memang panggilan saya penginjil, saya tidak pernah mau jadi pendeta. Itu kuat, ngotot. Saudara, cerita singkat, saya di Temanggung, dari persekutuan sampai 300, 400, saya pelan ke Eropa, diberitahu Temanggung, persekutuan ditutup, dibubarin, dan mereka hanya berubah jadi gereja dengan orang-orang yang betul-betul baru yang tidak pernah ke gereja. Terus mereka bilang, saya pengen Pak Petrus jadi gembala. Nggak pernah mimpi saya. Saya nikah, buat kamarnya di Tegal. Saya nggak mau di Temanggung. Saya bilang, saya hanya mau khotbah, selesai khotbah, pergi. Wah, itu paling enak, nggak mikir apa-apa. Itu daging, itu rancanganku. Alkitab berkata, rancangan Tuhan berbeda. Mereka doa puasa, bilang ayo Pak, cari rumah kontrakan, enggak. Cari rumah kontrakan, enggak. Terima kasih, sudah cari saja pendeta lain. Saya bilang, saya nggak mau, saya tidak pernah mimpi dan saya tidak mau. Apalagi sifat saya cuek, nggak hafalan nama orang. Saya nggak cocok jadi gembala, saya nggak bisa, saya tolak semua sudah. Sampai satu kali Tuhan beri saya mimpi. Makanya hati-hati. Dalam mimpi itu saya mengerti bahwa saya harus jadi gembala di Temanggung. Tapi saya nggak mau. Di tengah ketidakmampuan saya berdoa, Tuhan, waktu itu kan saya sudah dengar pengajaran Pak Yusa, paksakan Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Tapi saudara, jangan berlambat-lambat. Saya tuh ditegur berkali-kali. Akhirnya bayarnya mahal. Saya pelayanan di Tegal. Saya Tegal, Temanggung bolak-balik. Waktu naik mobil sampai di Temanggung, di rumah saya nginep, Ibu Linda pendarahan. Itu saya nikah Januari, 26 Januari, Juni atau Juli saya lupa, saya diundang khotbah retreat di Sydney. Itu 91. Jadi saya bilang sama Bu Linda, jangan hamil dulu. Nanti pulang dari Sydney ke Australia baru hamil. Semua pengaturan manusia sudah. Saya pakai KB, dua-dua pakai KB. Tapi karena kita bilang, Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Paksakan Tuhan. Yang berontak ini paksakan. Saudara, saya sudah ngatur, saya planner gitu ya. Jadi begini. Begitu itu bulan April kalau tidak salah sampai ke Temanggung, istri pendarahan. Saya nggak mikir, saudara. Saya ajak jalan kaki ke dokter, namanya dokter Endang, saya ingat sekali. Begitu dokter Endang, dia bilang, cerita saya, ini kayaknya gejala hamil. Nggak mungkin, saya pakai KB, istri saya KB, nggak mungkin, saya bilang gitu. Pak, sebelah itu suami saya dokter kandungan, Bapak tinggal ke sebelah. Kalau jauh aja saya nggak mau, saudara, saya pindah. Cerita singkat, tes urin, istri saya hamil. Waduh, saya syok. Kenapa, saudara? Karena dulu Ibu Linda nggak seperti sekarang, naik mobil digigit. Dulu kalau liburan sudah mau ke Cirebon, saya punya 2 mobil, satu Mercy tua tapi enak banget, satunya Suzuki Carry. Itu kalau mau pergi ributnya saudara, saya nggak boleh naik Mercy. Begitu masuk, kalau Carry, enak ya. Waduh, kayak naik kuda saudara. Jadi saya bilang, wah ini nggak bisa nikmati. Saya bilang, kita pulang dari sini aja, kita baru merencanakan hamil.
Saudara, manusia tuh kayak gitu. Saya shock berat begitu ngomong kami. Saudara, saya tuh berlutut. Istri saya Petrus. Saya bilang, Tuhan, aku tahu aku salah. Tapi aku gak tahu salahku apa. Saya ngomong gitu. Nah itu belajar tulus, saudara, belajar kayak gitu. Aku tahu aku salah, tapi aku gak tahu salahnya apa. Saya ngomong belum selesai, saudara. Langsung Tuhan bilang, anakmu laki-laki. Anakmu laki-laki kalau kamu mau tinggal di kota ini. Wah, saya tahu. Dokter bilang harus dikiret. Karena 60% dari kandungan sudah pecah. Pendarahannya sudah mengerikan. Janin sudah di luar. Dokter bilang harus dikiret. Saya bilang, dokter, Tuhan saya ngomong anak saya laki-laki. Dokternya Katolik sudah. Dia hahaha, dia ketawa. Pak Pendeta, masa krisis belum lewat ngomong anaknya lanang. Dia bilang gitu. Dia ketawain saya. Saya bilang, dokter nanti yang ngurus anak saya. Oh, Bapak harus tanda tangan. Ini resikonya banyak loh. Ini kemungkinannya tuh anak itu kalau tangannya lebih dipotong. Kalau anak tangannya jarinya kurang mau nambah pakai apa? Saya ingat sekali saudara. Ditakut-takuti seperti itu. Oke, saya tanda tangan. Saya memutuskan sebagai suami tidak dikirim. 2 minggu kemudian saudara. Saya ingat banget itu dokter USG namanya dokter Dian. Dia bilang, dia kaget. Saya bilang, kenapa dokter? Kok sudah pulih lagi? Posisinya penuh, bagus. Sejak itu saya nggak mau USG. Saya bilang, aku percaya apa kata Tuhan. Begitu anak saya lahir, kan saya takut darah. Saya nggak mau masuk. Dia, wah saya seneng. Dokter, anak saya laki atau perempuan? Nggak mau jawab saudara. Waduh, iki wedok iki. Padahal aku sudah diberi namanya Vincent. Vincent Ivan itu Yohanes. Santoso itu nama family. Saya bilang, dokter nama saya, anak saya Vincent Ivan Santoso. Dia bilang, geleng-geleng ini pendeta ekstrim katanya. Betul. Dokter, anak saya laki perempuan. Saya ngomong tanya 2 kali, nggak mau dijawab saudara. Waduh, ini salah, Karena tidak USG. Terus dia keluar, dia bawa anak saya. Waduh, rambutnya penuh, ganteng kayak bapaknya. Guyumu kok enak toh? Saudara, saya pertama lihat apa dulu? Apanya? Jarinya. Kalau ngomong jarinya, nek jarinya lebih dipotong gampang, nek kurang tak lihat dulu saudara. Tangan, kaki, semuanya komplit. Dokternya bilang, kok bisa ya? Saya bilang, dokter Katolik, baca Alkitab. Oh itu ada nilainya Pak Ishak. Orang ngerti, baca Alkitab. Oh itu mesti khotbah sendiri, 2 jam saudara. Nah, itu luar biasa. Begitu dia ngomong begitu, saya bilang, dokter baca Alkitab. Kenali Tuhan. Ayo ingat ya Pak Ishak. Merasakan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya ngomong baca Alkitab. Dia bilang, hebat ya Tuhan, hebat. Saudara, Yesus jauh lebih hebat dari apapun. Apa kata dunia? Yang lebih penting apa kata Tuhan. Amin Bapak Ibu. Masa depanmu ajaib. Ngomong, masa depanku, masa depan keluargaku, penuh harapan, ajaib. Dan kita percaya, kita tidak mengalami kematian jasmani. Oh saudara, saya di Temanggung itu ada perkataan, tiap hari deklarasi. Salah satunya, kami tidak mengalami kematian jasmani. Tapi kami dirubah jadi tubuh kemuliaan dan diangkat di awan-awan. Saya percaya, jangan orang Kristen semua mati. Tidak. Kita bisa tidak mati secara jasmani. Halo? Tuhan berkata, kalau aku datang ke bumi, adakah aku mendapati iman? Saudara mesti upgrade imanmu. Baca Alkitabmu, deklarasimu, diperbanyak sampai kau melihat Yesus yang ajaib. Mari bangkit berdiri.